warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, Mas, Mbak, adik-adik jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan qiyam Ramadan, salat tarawih di Masjid Sebangunan yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di hari yang mulia, di hari Jumat, tapi sudah mau masuk hari Sabtu ya. Kemudian di waktu yang mulia, yaitu waktu turunnya hujan, di mana waktu turunnya hujan adalah salah satu waktu mustajab untuk kita berdoa. Kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini menjalankan ibadah. Semoga hadirnya kita, kemudian tadi kita telah melaksanakan sholat Isya berjamaah, qiyam Ramadan berjamaah, puasa, dan seluruh amal baik kita. Semoga itu semuanya diterima juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat sedanten nggih niki? Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu wonten mriki sehat nggih, Bu? Ya, alhamdulillah sehat nggih. Semoga sehatnya kita ini menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan menika bulan yang identik dengan bulan puasa, juga dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, juga dengan Syahrul Ilm atau bulannya ilmu. Kenapa seperti itu? Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka kita semuanya menawai bulan Ramadan dengan Syahrul Qur'an. Nah, adapun dengan Syahrul Ilm, bulannya ilmu, itu karena di bulan Ramadan banyak sekali majlis-majlis ilmu yang dilaksanakan. Mungkin sehari bisa 3 sampai 5 kali kita bermajelis ilmu. Mulai dari biasanya ba'da subuh, yang setelah subuh biasanya langsung pada kondur. Setelah sholat pulang masing-masing ke rumah, biasanya ada sedikit ceramah, ada sedikit kultum. Begitupun biasanya nanti jam 6, jam setengah 6 di beberapa masjid, di beberapa tempat itu ada juga kajian Ramadan. Ada juga terkadang di beberapa tempat kajian duha. Dilanjutkan nanti ketika sebelum berbuka, kajian berbuka. Setelah tarawih biasanya ada kultum tarawih. Atau mungkin yang kita lakukan saat ini adalah kajian Ramadan ba'da tarawih. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan memang bulannya ilmu. Kita bisa mempelajari banyak ilmu daripada ataupun banyak ilmu di bulan Ramadan. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ilmu, maka kita harus memperhatikan kaidah yang disampaikan oleh beberapa ulama. Salah satunya adalah Ibnu Arabi. Bahwasanya beliau berkata, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lumi. Inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lumi. Inna sesungguhnya syarafal ilmi, kemuliaan sebuah ilmu bi syarafil ma'lumi,
tergantung dari mulianya maklum. Maklum itu adalah yang dipelajari daripada ilmu tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari kaidah ini kita bisa ambil bersama bahwasanya ilmu itu ada yang penting, ada yang mulia, tapi ada yang tidak penting, yang tidak mulia. Ada ilmu yang sangat mulia, sangat penting juga, tapi ada juga ilmu yang sama sekali tidak penting ataupun sama sekali tidak mulia. Semuanya tergantung kepada maklum atau yang dipelajari daripada ilmu tersebut. Maka kita katakan bahwasanya ilmu tentang Al-Quran, ulumul Quran, itu mulia, itu penting. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah Al-Quranul Karim, kitabullah, kitab yang mulia, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi mulia sekali ilmu tentang mempelajari Al-Quran, karena objeknya adalah yang mulia juga. Selanjutnya ilmu tentang Rasulullah SAW, sirah nabawi, hadis dan sebagainya. Apakah itu penting? Apakah itu mulia? Itu adalah ilmu yang mulia juga. Kenapa? Karena maklumnya atau yang dipelajarinya adalah manusia yang paling mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan sebuah ilmu niku bergantung daripada objek yang dipelajari. Maka nanti ada pertanyaan, bagaimana ilmu, biologi, ilmu matematika, ilmu fisika, sains, atau ilmu pertanahan, ilmu tata negara dan sebagainya, itu ilmu politik. Apakah itu penting? Penting apa mboten Bapak Ibu? Penting apa mboten? Semua ilmu yang kami sebutkan tadi itu termasuk dari ilmu yang penting juga. Tetapi niatnya adalah dengan mempelajari makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan matematika kita bisa menghitung zakat, kita bisa menghitung ibadah dan seterusnya dengan ilmu-ilmu tersebut. Maka ilmu-ilmu yang kami sebutkan tadi termasuk dalam ilmu yang penting, tapi tidak penting sekali, hanya penting saja. Nah, kemudian ada juga, mohon maaf, ilmu yang tidak penting, yang tidak semua dari kita harus mempelajarinya. Mungkin cukup hanya sebagian orang saja. Yang kalau sebagian orang sudah mempelajari, insya Allah selamat semuanya. Dan juga mohon maaf, Allahumma sholli ala Muhammad, ada ilmu yang sama sekali tidak penting. Kalau kita mempelajarinya malah terjadi mudarat, malah terjadi kerusakan mafsadat di mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas sesuai judulnya, apakah ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu yang lainnya? Kita apa Bapak Ibu? Ilmu yang paling penting di antara ilmu yang lainnya adalah kembali ke kaidah tadi, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Maka kita akan tahu ilmu yang paling penting di antara ilmu yang lainnya adalah ilmu yang mempelajari zat yang paling mulia, ilmu yang mempelajari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin kalau kita tidak mempelajari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sering disebut dengan ma'rifatullah.
bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ilmu yang paling penting. Seharusnya semua dari kita istilahnya pun boten melupakan ilmu ini. Jangan sampai kemudian ketika ada orang yang bertanya, kamu tahu Allah? Maka jawabannya, ya, saya tahu. Kemudian ditanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat? Kemudian kita menjawab, ya wis sekarang ngono kuwi. Ya wis takdire ngono kuwi. Padahal semua itu ada ilmunya. Ketika ada orang yang bertanya lagi, kalaulah Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita, kemudian menuliskan semua perbuatan kita, lantas mengapa kita harus berusaha, mengapa kita harus beribadah dan seterusnya? Kita harus bisa menjawabnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadi PR bagi kita semuanya untuk dipelajari. Mungkin ketika SD, SMP, TK kita sering diajari tentang rukun iman yang ada 6. Dan yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita diajari di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Maka cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ada banyak sekali caranya. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Dengan mempelajari, membaca nama-nama Allah yang mulia, yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Mengapa demikian? Kita bisa mengenal Allah lewat nama-nama Asmaul Husna dan juga sifat-sifatnya, karena itulah cara manusia, kita semuanya sebagai orang yang tidak tahu kemudian mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari asma was sifat, Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Mungkin kita sering melihat ya, wonten Quran biasanya dalam covernya menika ada 99 nama. Apakah itu sahih? Sahih napa mboten? Cuma 99 nama? Yeah. Kalau dalam hadis, memang sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dituliskan juga di dalam Al-Quran, biasanya cover depan itu memang disebutkan 99 sebagaimana yang dituliskan itu. Dimulai dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, nanti sampai yang terakhir As-Sabur. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis-hadis Nabi yang lainnya juga disebutkan banyak tentang Asmaul Husna yang lainnya beberapa. Sebagai contoh Al-Bir, Allah adalah Zat Maha Baik. Kemudian Al-Jawad, Allah Maha Dermawan, dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa kita harus mempelajari ilmu tentang Asmaul Husna? Kalau dalam sebuah kitab yang judulnya adalah Walillahil Asmaul Husna, yang kitab ini adalah karangan dari salah satu ulama. Beliau sebenarnya menulis kitab yang panjang, tapi kemudian beliau meringkasnya sehingga diberi judul Mukhtasar Walillahil Asmaul Husna. Maka kita bisa melihat di situ setidaknya ada 12 alasan mengapa kita harus belajar Asmaul Husna. Salah satu alasan yang pertama, beliau menyebutkan bahwasanya inna asyrafa ghayatil muslimi
wa muntaha talabahu ayyafuza biridwanillahi ta'ala wa jannatihi. Tujuan kita semuanya, keinginan kita, ghayah, harapan kita semuanya tentu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan jannah ataupun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wa ayyatan na'am binadri ila wajhillah. Kita juga pengen melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dzul jalali wal ikram fid daril akhirah, di hari akhir kelak, di yaumil qiyamah. Walakinna, akan tetapi tujuan kita tadi yang mulia, yaitu mendapatkan ridhonya Allah, kemudian mendapat jannahnya Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari akhir, lan yatahaqqaq illa bitaufiqillah, tidak akan pernah bisa terwujud kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan apa? Li'abdihi, bagi hambanya, lil imani, berupa iman bihi wahdahu, kepadanya tanpa mensekutukan Allah, wa ta'atihi, dan juga taat kepadanya, wajtinabi ma'asihi, dan juga menjauhi maksiat. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya tidak bisa mendapatkan taufik dari Allah. Ilmu tidak bisa mendapatkan, mohon maaf, jannahnya Allah, tidak bisa mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh, kalau kita tidak punya ilmu tentang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah orang-orang yang tahu, adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa takut kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini alasan, urgensi dari pentingnya belajar Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, urgensi atau alasan mengapa kita semuanya hendaknya belajar Asmaul Husna untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena al-ilmu bi asma'il husna wa sifatihi aslul ilmi wa asasul iman. Ilmu tentang Asmaul Husna menika adalah pokoknya ilmu dan juga pondasi dari iman. Kalau faida arafan nasa rabbahum abadahu, kalau kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menyembah kepada Allah dengan bagus, dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah oleh kalian, berilmulah oleh kalian, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita sering mendengarkan ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi kita tidak tahu maknanya. Bahwasanya fa'lam itu kita harus mengetahui, punya ilmu. Ketika ingin mengucapkan la ilaha illallah, mengapa kita menyembah kepada Allah? Siapa Allah itu? Ketika kita tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kita akan berbeda dengan, mohon maaf, orang yang tidak tahu.
Ngopo kowe salat yo ben melu kancane salat. Mengapa kamu puasa? Tidak enak siang-siang masa yang lainnya puasa, saya tidak puasa. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dijawab ketika tidak kenal dengan Allah hanya sekedarnya saja. Itu yang kedua, bahwasanya ilmu tentang Asmaul Husna adalah asasnya ilmu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara urgensi atau alasan mengapa kita harus belajar Asmaul Husna ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita semuanya senantiasa bisa mengetahui syariat Allah itu adalah mudah bagi kita semuanya. Dengan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu meskipun sesuai keinginan Allah, tapi tidak pernah atau tidak mungkin Allah itu zalim kepada kita semuanya. Bapak Ibu diminta setiap hari sholat 5 waktu. Syariatnya seperti itu bukanlah hal yang zalim kepada kita, tapi sesungguhnya itu ada kebaikan, ada hikmah, ada keutamaan yang bisa kita raih. Dan semua itu bisa kita fahami. Kenapa kok Allah seperti ini? Adalah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah mewajibkan kita zakat? Yang mohon maaf kadang kalau hartanya tambah banyak, zakatnya berarti dia tambah banyak. Mengapa seperti itu Allah? Kenapa katanya kan Allah Maha Kaya? Masa mewajibkan kita untuk zakat segala dan seterusnya? Maka kalau kita kenal dengan Allah, sungguhnya dalam Al-Quran disebutkan zakat itu adalah membersihkan kita semua. Itu alasan yang ketiga. Niki ajeng dugi alasannya keberapa Bapak Ibu? Nanti sampai 4 atau 5 saja nih. Alasan yang keempat adalah mengapa kita harus mempelajari Asmaul Husna. Di antaranya adalah akan menumbuhkan rasa bersih atau sering disebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Sebagaimana contohnya nyuwun sewu sombong. Mesti kuma iya ya nggih. Sombong al-kibru kan batarul haq wa ghamtun nas. Sombong menika adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Kalau orang yang sudah kenal dengan Allah, sudah tahu Asmaul Husna, maka insya Allah tidak ada kesombongan dari dirinya. Coba apa yang mau disombongkan? Harta. Seberapa besar harta kita dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Coba seberapa besar ilmu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu menawi kula paringi pulpen setunggal-setunggal kalih buku tulis. Saya minta untuk menulis ilmu yang ada di otak Bapak Ibu. Kira-kira habis berapa lusin buku? 1 lusin, 2 lusin? Mungkin terbatas. Kami saja kalau disuruh nulis kadang baru 1 baris, 1 halaman ditulis apa meneh ya. Tapi kalau ilmunya Allah, bayangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyampaikan, kalaulah ranting-ranting pohon di seluruh dunia dijadikan pena, kemudian air di lautan dijadikan tintanya untuk menulis kalimat Allah ma'nafidat, tidak akan pernah bisa menuliskan kalimat dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau sombong tadi dengan harta, dengan kekayaan, sombong dengan ilmu, atau sombong dengan kedudukan, saya raja, saya presiden, punya kekuasaan, arep ngopo wae,
kudu dituruti dan seterusnya. Maka kalau kita bandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah sangat jauh sekali. Seraja-rajanya dunia, dia punya batas kekuasaan. Kalau raja di Arab, ya namun Arab. Kalau ke Indonesia nggak lagi jadi raja. Cuma sebutan raja Arab. Kalau raja di Brunei Darussalam, namun Brunei Darussalam saja kekuasaannya. Atau mungkin kalau bisa menguasai satu dunia pun, itu juga ada batasan waktunya. Batasan waktunya adalah ketika dia sudah meninggal. Seorang raja kalau sudah meninggal, sudah tidak lagi punya kuasa. Tapi Al-Malik, Allah yang Maha Raja, tidak ada batas wilayah, tidak ada batas waktu. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Itu kalau kita sudah mengenal Allah, bisa kita terhindar dari sombong, insya Allah. Apalagi yang bisa ataupun bisa kita hindari, bisa kita jauhi ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala selain sombong, banyak sekali. Sebagai contoh, kikir, bakhil, pelit. Mungkin kalau di sini semoga tidak ada ya, insyaallah ya. Ada yang bakhil, ki hartane aku sing golek tenanan, emoh goliyane. Maka kita harus melihat bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rizki, Allah Al-Fattah, Allah Maha membuka, Allah Al-Jawad, Allah Maha Dermawan. Bahkan kita tidak meminta pun Allah memberikan. Lantas mengapa kita harus bakhil? Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan tahu, dengan mempelajari Asmaul Husna, dengan itu kita mengenal Allah, kemudian insya Allah akan bersih diri kita semuanya dari sifat-sifat yang tercela. Maka yang bisa kami sampaikan paling tidak 5 alasan mengapa 4 atau 5 lupa kita kalau nggak salah 4 alasan mengapa kita harus belajar Asmaul Husna, belajar ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah ilmu yang paling mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-Nya yang senantiasa berusaha taat kepadanya, dan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan nanti di yaumil akhir mendapatkan nikmatnya dari Allah berupa jannahnya wa ziyadah, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.